Halo Sobat Trip semua, jumpa dengan kita MTMA Bandung kali ini dalam konten yaitu ngobrol bareng. Di kesempatan pertama ini, episode pertama ini, kita MTMA Bandung menghadirkan narasumber yaitu member atau anggota kita sendiri yang bernama Mang Banu, di mana dia itu touring dari Bandung menjelajah sampai ke Indonesia Timur. Bagaimana pengalamannya, bagaimana kisahnya dan keseruannya, saksikan saja sampai akhir. Mang, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana tadi, Mang? Biasa jalan-jalan. Oh iya. Sanmori. Kalau kata orang di sini Mas Sanmori. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kesibukan apa sekarang, Mang? Kesibukan saya sekarang masih berkutat di dunia motor sih, Mang. Jadi dari ada beberapa undangan komunitas juga kan, komunitas klub motor, sharing-sharing juga mengenai perjalanan saya kemarin ke sana kan ke NTT. Terus ya untuk sampingannya ya saya juga kan bisnis motor juga sih. Gitu. Oh mantap sekali. Oh iya sebelumnya kan tadi habis keliling-keliling. Ya. Capek nggak? Haus? Aduh haus banget. Mau pilih mana nih? Ada green tea, ada air putih, ada kopi. Aduh, kayaknya green tea aja deh enak. Oh, boleh. Boleh deh. Silakan. Ini green tea-nya, Mang. Siap. Dicobain, seger. Mantap. Dicoba dulu ya, Mang ya. Mang. Kayaknya enak nih. Jadi deh. Oh, disakuin, Mang. Ah, boleh. Biar sampahnya kemana-mana. Eta. Kasih. Nah. Oke. Nikmat. Alhamdulillah. Kalau saya mau pilih kopi aja lah. Boleh. Nih, kopi MTMA Bandung. Ini gelas edisi Enip. Nih Enip. Wah, bener. Enip ketiga. Kerennya. Masih ada. Masih ada. Oh ya, Mang. Sebelumnya perkenalkan diri dulu profil Mang Banu nih. Biar teman-teman pada kenal. Oh iya, ya. Nama lengkap, tinggal di mana gitulah. Oh, boleh. Kayak biodata gender SD juga nggak apa-apa. Janganlah itu mah. Aduh. Makanan favorit, minum favorit. Aduh, itu mah malu, jangan dijelasin. Iya, boleh silakan, Mang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Banu Dwi Saputra nama lengkapnya. Panggil aja saya Banu. Saya berkecimpung di dunia motor sih sebenarnya baru 6 tahun lah. Jadi dari 2015. Dari 2015 ya. Sebelumnya saya bergabung di beberapa organisasi Mapala sih. Oh. Jadi waktu itu belum fokus ke motor sih, jadi masih ke pendakian. Terus masih ke dunia off-road, off-road trail, motor trail, motor cross ya. Terus waktu itu sempat pernah jadi jadi atlet daerah lah, downhill, sepeda gunung dulu, tapi gak lama sih. Mantap ya, pengalamannya banyak. Alhamdulillah. Ya gitu sih, karena emang basicnya dari dulu sih saya emang udah suka sih ya, suka dari kecil malahan. Dari kecil tuh saya emang udah biasa ngebolang, udah biasa kesana sini sih gitu. Jadi ke bawah sampai gede. Gitu, Boleh. Terus selain itu saya alhamdulillah dari mulai saya bergelut di dunia motor tahun 2015 awal kan, saya bikin konsep waktu itu tuh gimana sih gitu kan, yang namanya bikers tuh kita identik ya bikers dulu tuh identik sama yang namanya geng motor. Oh iya. Sama namanya berandalan kan ya, balapan liar. Nah saya waktu itu awalnya tuh kayaknya kalau misalkan pakai motor untuk traveling asik nih gitu kan. Iya. Cuman pada waktu itu emang masih tanggapannya masih asing lah ya. Kebanyakan orang nganggapnya jelek gitu kan, anak motor gini, anak bikers kayak gini gitu kan. Iya. Nah pada waktu itu saya coba kolaborasiin sih antara hobi saya di traveling, terus saya kolaborasiin sama riding tuh kayak gimana sih jadinya gitu kan, sama kegiatan riding tuh gitu. Iya. Ternyata alhamdulillah asik sih. Ternyata pas setelah saya coba untuk kolaborasiin, saya coba untuk campur-campurin gitu. Ternyata asik bener gitu. Jadi sekarang tuh malahan komunitas bikers yang jadi petouring tuh sekarang alhamdulillah menjamur. Pada waktu saya pertama kali itu masih jarang. Jadi Mang Banu ini kategorinya pionir gitu ya? Ya nggak disebut pionir juga sih, cuman ya alhamdulillah sih. Jadi dari eksistensi saya tiba-tiba nyebar lagi ke temen, ya akhirnya jadi rame lah gitu. Oh, mantap.
Touring pertama Mang Banu ke mana? Nah, waktu itu saya touring ya, ketika sebelumnya saya belum punya motor yang sekarang nih. Saya masih pakai motor yang bebek lah, yang motor-motor dari orang tua kan. Iya. Waktu itu saya coba touring ke yang deket-deket dulu, ke Garut. Saya coba dulu pahami kayak gimana sih gitu kan kegiatan touring itu, resikonya apa aja, kendalanya apa aja gitu kan. Saya muter-muter dari Bandung ke Garut, terus nanti eksplor ke daerah pantainya. Setelah itu nanti agak jauh dikit ke Tasik, lebih jauh lagi misalkan ke Ciamis, ke Banjar, dan akhirnya ke Jawa Tengah lintas provinsi kan. Jadi saya lakuin itu semuanya sih pelan-pelan. Jadi saya dari Bandung, dari yang jarak terdekat, terus jarak menengah, nah nanti ke sananya jarak jauh. Jadi mental tuh udah kebentuk sih. Gitu, alhamdulillah sih. Mental udah kebentuk. Nah, selama touring itu kendala apa aja yang dihadapi sih? Nah, kalau misalkan bicara kendala ya, yang namanya touring terus traveling kan itu salah satu olahraga ekstrim lah ya, secara nggak langsung gitu kan, olahraga ekstrim juga. Resiko dan kendala itu pasti ada lah. Risiko dan kendala itu pasti ada. Seperti misalkan motor trouble di jalan kan, tiba-tiba mesin nggak hidup, mati. Tiba-tiba ya yang jadi musuh besar lah, ban tiba-tiba bocor di jalan. Waduh. Gitu kan. Terus rantai putus, itu kendalanya seperti itu sih. Atau misalkan kalau kita dari pengaturan manajemen dananya nggak benar gitu kan, acak-acakan, kita belum nyampe ke tempat tujuan malah udah habis duluan duit kan, bahaya. Bensin habis, duit habis, bahaya. Bahaya ya. Balik-balik gorolongkeun motorna. Itu balik-balik jual motor, pusing. Nah, itu kalau ada kayak ban bocor, rantai putus, solusinya gimana? Servis sendiri atau cari servis terdekat? Nah, kalau misalkan saya pribadi sih, pas ketika saya pertama kali menggeluti dunia touring sih, awalnya saya belajar dulu untuk memahami motor sendiri. Soalnya resikonya kan gede ya. Nah, jadi saya ambil resiko misalkan. Kalau misalkan saya ada trouble di jalan, untuk pertolongan pertama pada motor saya mau nggak mau harus bisa dulu. Gitu, harus bisa dulu memperbaiki motor, yang penting bisa jalan dulu sebelum menemukan bengkel atau mungkin menemukan pertolongan terdekat lah gitu. Jadi sebelumnya kita coba dulu, saya sendiri coba sih biasanya. Saya coba benerin dulu sendiri, sambil yang penting jalan dulu lah motor mah. Nah, nanti ketika sampai di bengkel atau ada teman atau siapa gitu kan ngasih pertolongan ke kita, ya mereka juga nggak terlalu susah lah nolongnya gitu kan. Yang penting dari kitanya dulu gitu. Yang penting ketahui dulu motor yang dibawa gitu. Dan pelajari medannya gitu. Nah, gitu. Jangan sampai mogok di tengah hutan, repot ya. Wah, repot itu, saya udah ngalamin. Pernah masuk di tengah hutan gitu? Pernah dulu waktu tahun mogok, bener-bener mogok. Waduh, terus gimana tuh? Itu ceritanya saya waktu pulang dari mana ya, saya waktu itu kan ekspor ke Ijen. Ekspor ke Ijen, terus udah itu lanjut ekspor ke Bromo. Nah, waktu itu kan kejadiannya masih normal sih, motor pulang dari Bromo juga masih normal alhamdulillah. Tapi ketika di daerah hutan Ngawi lah, daerah Ngawi Jawa Timur, tiba-tiba motor mati benar-benar mati total, ngedadak. Waduh. Dan emang sih kondisinya itu paniknya luar biasa gitu kan, kok ini bisa mati gitu. Sedangkan motor saya kan ya motor injeksi lah ya, generasi injeksi otomatis dari kelistrikannya mungkin agak sedikit lebih rumit ya. Saya juga nggak terlalu ngerti waktu itu tuh gimana caranya. Ya akhirnya sama saudara kan, saya sama saudara berdua berangkat ke explore Ijen sama Bromo tuh. Ya akhirnya sama saudara saya sendiri di step sampai dari Ngawi sampai ke Solo di step sama saudara sekitar kurang lebih 100 kilo. Ngetep satu malam full. Waduh. Nyari orang yang bisa nolong lah ceritanya. Itu kaki nggak pegel apa nyetep? Ya gantian sih sebenarnya, gantian. Pertama saya dulu kan, saudara saya nyetep. Nah nanti pas sudah di tengah jalan kita gantian. Saudara saya yang naik motor saya yang pakai motor saudara nyetep juga gitu. Gitu aja gantian terus. Secangkel lah. Nah gimana nya, namanya juga di daerah Leuweung, aduh ampun, emang sih resikonya gede. Oke Mang, tadi kan udah cerita tentang problem-problem yang dihadapi sama touring, bahkan sempat mogok di hutan, nyetep selama semalaman. Nah,
sekarang gimana nih caranya manajemen risiko biar nggak terjadi gitu. Jadi persiapan dari awal tuh harus gimana sih untuk melakukan touring. Tapi sebelum dijawab, kita minum dulu. Biar boleh. Enjoy. Siap. Mungkin tenggorokan haus. Iya sih benar emang. Pengen nyoba kopinya? Pengen nyobain. Boleh. Mantap. Ini kopi MTMA nih. Kopi MTMA. Sigana ya curiga kopi iya ya. Kopi Lombok ya mah. Tapi ya campuran susu. Mantap. Tapi biar bener ada Mang, manis-manisnya. cobain. Kopi Lombok enak asli. Asli bener. Cheers dulu tuh. Cheers Sip. Bawa santuy aja. Ngobrol santuy.